Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah di siang hari ini kita dapat berkumpul di program online talk show yang berjudul Ekonomi Kemandirian Masyarakat. Di sini saya Nabila Simal Sukotunada dan teman saya Yuni Liawati akan sebagai moderator dalam talk show pada siang hari ini. Nah, teman-teman bicara tentang kemandirian ekonomi nih. Nah, pastinya itu nggak akan jauh yang namanya dengan suatu kemiskinan. Nah, apa sih kemiskinan itu? Nah, kemiskinan itu sebuah penyakit sosial yang lazim dialami oleh setiap negara yang melaksanakan program pembangunannya. Meskipun telah sering diulas, namun pemahaman tentang kemiskinan sendiri sering diartikulasikan dalam beberapa pengertian dan ukuran kemiskinan pun juga beraneka ragam. Kemudian ada satu hal yang jelas yakni esensi kemiskinan adalah menyangkut kondisi kekurangan dari sebuah tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi dan pendapatan. Baik teman-teman semuanya. Oke, pada talk show kali ini kita akan ditemani oleh tamu kita yang tamu sangat spesial. Beliau ini adalah mahasiswa dan mahasiswi Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, yang pertama ini ada Mas Grendi Rizaldi Arianto. Halo. Selamat siang. Selamat siang, Mas Grendi. Kemudian ada Mbak Wirda Ruwaida. Assalamualaikum, selamat siang. Oke, kemudian selanjutnya ada Mas Aris Nur Hidayatullah. Kita sambut Mas Aris Hidayatullah. Siang Mas Aris. Menjelang siang. Selamat siang. Kemudian ada Mbak Salsabila Firdausi Nuzula. Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Salsa. Sebelum kita mulai, kayaknya lebih baiknya kita tanya kabar-kabar dulu ya para tamu kita ini. Pertama Mas Aris, gimana nih kabarnya Mas Aris? Oh, alhamdulillah kabar pagi ini menjelang siang ini. Alhamdulillah. Mbak Salsa, gimana kabarnya Mbak Salsa? Alhamdulillah, baik juga. Istimewa. Alhamdulillah. Kemudian ada Mas Grendi, gimana nih Mas kabarnya? Kok kayak Alhamdulillah, biasa Allah. Alhamdulillah. Nih yang terakhir nih Mbak Wirda, gimana nih kabarnya Mbak Wirda? Alhamdulillah, sehat, baik. Senang sekali bisa datang di talk show ini. Hei, Masya Allah. Sehat, baik. Oke, kemudian langsung aja nih ya, membahas tentang ekonomi nih. Kan talk show pada kali ini kita kan tentang ekonomi kemandirian masyarakat. Nah, bicara ekonomi nih, seperti yang kita ketahui ekonomi di Indonesia ini kan pasti mengalami pasang surut lah ya. Nah, menurut Mbak Wirda nih, sebenarnya gimana sih perekonomian di Indonesia, apalagi terkait utang piutang Indonesia terhadap negara asing? Baik. Seperti yang kita tahu ya, keadaan Indonesia ini nggak pernah lepas sama hutang. Masalah hutang luar negeri ini tuh bukan masalah yang baru buat negara kita Indonesia. Walaupun masalah ini tuh baru terasa menjadi masalah yang serius baru sejak adanya transfer negatif bersih atau net negatif transfer pada tahun anggaran 1984-1985.
Padahal kalau kita pelajari, masalah hutang di Indonesia ini sudah ada sejak tahun-tahun pertama setelah kemerdekaan. Nah, kolonialisme baru yang bertopengkan globalisasi dengan pihak asing sebagai aktor utama merupakan salah satu living reality. Nah, hal ini tuh terjadi melalui proses pengembangan industri, baik industri substitusi, impor, maupun industri promosi ekspor. Indonesia kembali menjadi tempat ternyaman untuk pihak asing untuk memanfaatkan keuntungan ekonomi. Seperti yang kita tahu ya, pasar bebas tuh semakin ke sini posisinya semakin unggul saja. Padahal jika kita amati, pasar bebas ini tuh hanyalah menjadi instrumen ekonomi kaum globalis untuk memanfaatkan kelemahan struktural dalam perekonomian negara-negara berkembang. Nah, hal yang perlu kita waspadai nih, yaitu hutang luar negeri ini tuh sebenarnya telah banyak dikemukakan. Pinjaman luar negeri meningkatkan intervensi negara-negara pendonor maupun negara-negara penerima bantuan. Yang itu sebenarnya dapat merusak prinsip-prinsip ekonomi. Pinjaman luar negeri juga sebenarnya dia tidak terlepas dari skenario barat untuk mempertahankan negara-negara terbelakang tetap dalam posisi status quo independensi, atau intinya dia supaya dia tuh posisinya tetap dalam negara yang ketergantungan gitu, tidak bisa berdiri sendiri. Ada beberapa hal lagi yang harus kita sorot yang berkaitan dengan hutang luar negeri ini. Nah, dalam pengertian dialektik hubungan ekonomi antara aktor ekonomi, memasok hutang luar negeri dan investor asing menjadi lebih berkuasa, dan lebih berkuasa tuh berkuasanya adalah dalam hal memeras rakyat Indonesia, terutama yang berada di strata bawah dalam masyarakat Indonesia ini. Nah, dari ini jelas dong kita tahu bahwa ini tuh menunjukkan Indonesia dan rakyatnya akan kembali menjadi koloni bagi pihak asing. Dan hutang luar negeri yang menumpuk telah berubah sifatnya bukan lagi menjadi perangkap untuk kita, tetapi menjadi bumerang. Apa maksudnya kok bumerang? Bumerang dalam arti itu dapat mempermiskin Indonesia dan rakyat. Nah, ada lagi nih patokan-patokan bagi hutang luar negeri, yaitu bahwa setiap hutang luar negeri harus secara langsung dikaitkan dengan semangat meningkatkan self-help dan self-reliance, begitu. Jangan sampai kita tuh down dengan itu gitu. Bantuan luar negeri harus mampu membuat kita bergerak sendiri atas kekuatan kita sendiri, serta bersifat komplementer. Jadi dia bersifat sementara dan pelengkap gitu. Tidak pula atas syarat politik sebagai langkah kembalinya neokolonialisme dan kolonialisme ekonomi. Mungkin begitu Mbak dari saya. Wah, ternyata perekonomian di Indonesia ini sangat miris sekali ya. Benar, seperti yang dikatakan oleh Mbak Wirda, bahwa di Indonesia ini sangat mengagungkan yang namanya pasar bebas. Nah, dari pasar bebas itu, di Indonesia sendiri sampai bisa mengganti, bahkan menggeser kedaulatan rakyat itu sendiri. Nah, dari penjabaran Mbak Wirda tadi ini, terbesit sebuah pertanyaan di benak saya. Nah, untuk Mbak Salsa nih, sebenarnya di Indonesia ini yang berdaulat itu pasar ataukah rakyat sih, Mbak? Mohon maaf, Mbak Salsa masih di mute. Aduh, mohon maaf Mas Salsa. Silakan Nyalakan dulu mic-nya. bisa diulangin lagi untuk penjabarannya. Iya. Maaf ya. Iya. Ya, terima kasih semuanya. Langsung saya sambung ya. Jadi siapa sih yang berdaulat antara pasar atau rakyat Indonesia? Nah, di Indonesia ini banyak orang
yang berdaulat itu mengatasnamakan rakyat. Padahal sejatinya ada mereka yang melakukannya memang demi kepentingan rakyat, namun ada pula mereka yang melakukannya atas dasar kepentingan kelompok saja. Lalu padahal ya sejatinya kerakyatan itu dalam sistem yaitu mengetengahkan pentingnya mengutamakan kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak yang bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi. Nah, lalu pada saat sekarang ini ya, kita tahu bahwa pasar bebas telah menggeser kedaulatan rakyat Indonesia ini. Lalu sebenarnya pasar itu apa sih, kan? Nah, pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi ekonomi yang pastinya di situ ada barang dan jasa gitu. Nah, lalu namun ya sekarang ini para kelompok penguasa dana atau mereka orang-orang yang memiliki modal, lalu para penimbun, mereka yang mempunyai stok, lalu para spekulan, yakni mereka pelaku pasar atau orang-orang yang memanfaatkan fluktuasi harga dalam perniagaan untuk memanfaatkan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, justru mereka inilah para penguasa dana, para penimbun, dan para spekulan ini yang menjadi pelaku utama dan penentu pasar di Indonesia. Nah, penentu dan pelaku pasar inilah yang nantinya pasti akan lebih memperburuk kondisi perekonomian negara ini gitu ya. Lalu oleh karena itu pasar haruslah tetap dapat terkontrol serta terkendali dan pasar bukanlah merupakan tempat untuk kita menggantungkan sepenuhnya, tetapi pasar adalah sarana atau alat sebagai alat ekonomi. Nah, seperti itu. Yang harus mengabdi kepada negara agar mampu meningkatkan tujuan perekonomian Indonesia, mengentaskan kemiskinan, dan menjauhkan dari ketimpangan struktural serta dominasi dan distorsi pasar oleh kepentingan politik saja. Begitu. Terima kasih. Berarti kalau dapat disimpulkan di sini berarti yang berdaulat itu pasar ya Mbak Salsa ya, bukan rakyat lagi ya? Ya, seharusnya seperti itu. Oh, ternyata di Indonesia ini malah ini ya pasarnya yang berdaulat ya, bukan rakyatnya. Ya. Terus ini ngomongin soal ekonomi pemberdayaan ekonomi rakyat mandiri nih, menurut Mas Grendi, kira-kira tuh ada nggak sih strategi-strategi pemberdayaan ekonomi rakyat mandiri? Oh ada ini ya bagus sekali ya penjelasan dari teman saya sebelumnya tentang yang berdaulat mana sih pasar ataupun rakyat. Nah, ini saya mau mengutarakan sedikit nih, maksudnya ekonomi masyarakat mandiri ya. Ekonomi kemasyarakatan mandiri itu adalah ini ya, ekonomi yang mengutamakan kemampuan pada diri sendiri untuk mengatasi apa yang dari masalah itu. Maksudnya sistem perekonomian ini yaitu mengatur mekanisme sumber kehidupan masyarakat yang dengan ibaratnya dengan kata gotong royong itu loh. Itu menggunakan sistem swadaya, bukan ketergantungan ataupun dikendalikan oleh pihak-pihak asing. Nah, kemudian biasanya di setiap kecamatan itu ada balai sentra untuk mengelola. Kemudian dari Pemda dan tokoh panutan sipil itu biasanya ikut membantu dalam progres tersebut. Misal kita contoh di sekitar kita ini mungkin ada pengelolaan pupuk, kambing, sapi, embek, embek itu kambing. Nah, kemudian manusia yang digarap di sini bahasa Indonesia digarap apa ya? Yang
dikerjakan. Nah, yang dikerjakan Kelola. manusia itu Ya, yang dikelola Budaya. ya. Nah, Yang dikerjakan ya. pada penemuan diri, bagaimana sih keahlian dari diri ini? Kalau diri ini udah menemukan keahliannya, nanti gaji itu akan direbut oleh keahlian tersebut. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri. Di mana orang kalau udah kepercayaan diri meningkat, itu maka dia akan semakin pede menjalani hidup ini. Kemudian kalau kita lihat secara garis sosial ya teman-teman, dari garis sosial ya toh, yang digarap dari ekonomi masyarakat mandiri adalah organisasi diri. Ya toh. Kalau seorang pengusaha itu dituntut bangun pagi, ya dia pasti tahu harus bangun jam berapa, nanti posting jam berapa, dia ngirim jam berapa, dia ngedirin jam berapa, dia harus nanti sama ini ngomongnya gimana, sikapnya sama ini ngasih bonus kayak gini gimana itu. Kemudian yang salah satu manajemen diri, yaitu ya hampir sama manajemen sama organisasi. Tapi kalau manajemen ini lebih ini ya pengurus harian, maksudnya mengurusi diri sendiri setiap harinya. Dan di mana kedua ini harus saling melengkapi. Di ekonomi masyarakat mandiri itu yaitu tadi mengoptimalkan swadaya dari masyarakat yang dikelola adalah manusia dan kekuatan dari sosial itu sendiri. Seperti Oh, baik. Terus untuk strateginya itu bagaimana, Mas? wah ini masuk ini strateginya. Nah, strategi ya teman-teman. Yang pertama itu adalah kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan seharusnya pertanahan teman-teman. Kalau pertanahan ya toh, pertanahan dimiliki oleh rakyat, rakyat ini akan mudah sekali bangun. Misal kalau kita lihat di sekitar itu di sertifikat tanah itu ada merah, hijau, kuning. Nah, seharusnya kalau pengen mudah dibangunkan sertifikatnya diganti jadi kuning. Seperti itu. Kemudian dari sarana produksi itu dibikin mudah. Nah, contoh ya teman-teman. Traktor harganya misal 10 juta sampai 15 juta. Nah, ketika pemerintah ini membuat kebijakan agar pajaknya ini enggak tinggi ataupun biaya produksinya enggak tinggi, maka biaya produksi ini bisa ditekan teman-teman. Kemudian yang kedua adalah pembangunan infrastruktur dasar ya toh. Yang pertama adalah peningkatan kualitas jalan teman-teman. Kalau kita lihat jalan-jalan daerah pedesaan itu masih mohon maaf ya masih kurang teman-teman. Tapi kalau kita lihat di kota itu sudah dihias-hias di UKM itu sampai udah bagus di kota juga meningkatkan kualitas dari para orang-orang yang ada di bawah. Kemudian cepat dan menambahi pelayanan listrik dan air bersih itu teman-teman. Kalau mungkin teman-teman pernah di Gitu Gunung Kidul ataupun Rongkok itu kan pernah lah dakwah ke sana ya teman-teman atau acara FAS itu kan. Itu kan sana sangat kekurangan air ya. Air satu apa? Satu berapa itu? Satu truk itu kan hampir 150. Itu kan habis 2 minggu ya teman-teman. Aku pernah tidur di sana itu nggak mandi 2 hari. Cerita aja. Terus ini nggak minum sehari cuma minum 2 gelas bro. Minum 2 gelas aku karena nggak ada air yang untuk diminum karena nggak enak aku juga mau minum apa itu. Kemudian menambah sentra-sentra produksi teman-teman. Misal nih di mana daerah Bantul tuh ada namanya ini apa Miletek. Nah itu Mbak Miletek kan salah satu sentra produksi. Ada kulit linjo itu. Kemudian bikin genteng di Godean itu dan bikin jamur tiram daerah Gamping misal gitu. Kemudian teman-teman peningkatan infrastruktur pedesaan ya, maksudnya infrastruktur ini seperti mungkin ketika di kampung itu nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya, nggak ada WC umum. Nah biasanya di kampung-kampung pedesaan itu dibangunkan WC umum sebagai akses untuk masyarakat. Nah kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan pelayanan publik. Nah, ketika pelayanan publik ini meningkat, maka masyarakat akan semakin puas dengan pemerintah. Misal ketika ada sakit Mbak Corona kayak gini kan, kalau pelayanannya masyarakat itu nggak bagus, pelayanan pemerintah nggak bagus, maka masyarakat biasanya nanti bisa kecewa, gitu kan. Maka dari itu untuk mencukupi kebutuhan hidup dari masyarakat ini pelayanan publik harus ditingkatkan. Kemudian kelembagaan petani ya teman-teman. Misal kelembagaan petani itu tingkat
harus ditingkatkan teman-teman. Karena kalau aset ini terbatas ya teman-teman, itu bisa menimbulkan tidak produktif teman-teman. Ketika aset itu tidak produktif, maka barang yang diproduksi itu enggak efektif itu. Kemudian modal kerja. Kalau modal kerja terbatas, biasanya para petani ini jual tanah, jual lainnya. Maka pemerintah harusnya membuat strategi untuk penambahan modal kerja. Kemudian biasanya daya tawar transaksi itu biasanya ditentukan ya teman-teman, ditentukan oleh para tengkulak ya teman, bukan oleh para produsen teman-teman. Kalau misal ini ya teman-teman, ditentukan oleh misal kalau ditentukan oleh ini ya sorry, ditentukan oleh si regulator atau tengkulak, itu kan berarti harga itu yang menentukan, bukan produsen bisa suatu saat bisa jatuh bangkrut ataupun naik pesat, itu ditentukan oleh para regulator. Kemudian selanjutnya kekuatan ekonomi politik ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman pernah mendekati orang-orang politik itu teman-teman, jadi kalau orang-orang politik itu mempunyai akses kebijakan ataupun akses proyek itu lebih besar teman-teman. Misal nih, mungkin teman-teman tahu ya SKS di daerah mana? Daerah Jalan Wates ataupun di daerah Tempel Magelang. Itu mohon maaf ya, SKS itu hampir banyak proyek karena dekat dengan kekuatan politik. Sudah tahu dengan kekuatan. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu pemodalan. Nah, untuk UMKM ya toh sebaiknya ditambah untuk ini ya modal teman-teman, karena UMKM ini kan ini usahanya kan masih kecil-kecil ya toh, untung 500, untung 1 juta itu udah bagus banget. Kemudian mengurangi tingkat pajak teman-teman. Misal dari setiap PT ataupun CV itu ada pajaknya sekitar 10% teman-teman dari harga penjualan. Ya harusnya sih strateginya agak diturunin ataupun dipres pajak ini. Kemudian upah teman-teman, upah dari tenaga kerja ini seharusnya itu menyesuaikan antara kesepakatan ya teman-teman, kesepakatan antara pengusaha dengan karyawan teman-teman. Nah misal kalau kinerjanya bagus bisa ditambah, dan ini biasanya ditentukan oleh orang-orang para pengusaha dan ini oleh para karyawan. Kemudian membuat bank desa kredit rakyat. Jadi ini teman-teman, bikin biasanya BPR di masyarakat, BMT untuk apa? Untuk kredit di masyarakat. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk strategi peningkatan. Oh, baik. Berarti dalam strategi pemberdayaan ini ada kurang lebih 4 strategi ya Mas ya. Ada dari bidang kebijakan, kemudian infrastruktur, kemudian pelembagaan petani, dan yang terakhir itu pemodalan. Nah, Mas Grendi ini kan sebagai pembisnis nih ya. Nah, terus juga di zaman sekarang ini kan apapun itu tuh semuanya serba teknologi. Nah, menurut Mas Grendi nih, kalau teknologi ini bisa nggak sih masuk dalam bidang pemberdayaan, strategi pemberdayaan ekonomi ini? Oh bisa. Jadi gini Mbak, jadi teknologi itu ya teman-teman sangat mempengaruhi dari tingkat income seseorang ataupun bisa memberikan passive income dari seseorang. Misal bagaimana sih ya toh kita mengatasi bisnis kita agar tetap eksis dalam PSBB. Ya saya mau cerita aja teman-teman. Saya suruh kelola ini ya bisnis apa sewa molen ini loh teman-teman. Sewa molen, kita cerita aja ya teman-teman. Sewa molen ya toh. Itu kalau saya ini bisnisnya secara konvensional teman-teman, secara apa datar, maksudnya saya buka toko pinggir jalan itu lama-lama akan tergusur. Tapi kalau kita menggunakan Facebook Ads, Facebook Marketplace, kemudian Instagram Ads, Google Ads, Google Map, Google Business, nah itu akan meningkatkan sangat pesat teman-teman. Ya alhamdulillah dulu itu cuma punya 2 molencor ya teman-teman. Sekarang punya sekitar 16 dan sekarang 13 disewa. Satu molen itu disewa sebulannya itu biasanya minim
minim kan 1.400.000 sampai 1.500.000. Berarti kan pemasukan setiap bulannya kan bisa sampai 15 juta. 15 juta ya teman-teman. 15 juta kalau dihitung omsetnya bersih itu paling bisa sampai 10 juta yang kepotong operasional. Tapi saya kan suruh ngelola teman-teman. Nah, itu salah satu fungsi dari teknologi teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kalau kita udah paham teknologi, kita tuh pahami dulu tentang pemasaran teman-teman. Karena biasanya di masyarakat produk-produk itu kalah saing dengan produk-produk dari impor teman-teman. Misal nih, harga ini ya teman-teman, harga produksi di Indonesia ini sangat ini ya teman-teman, sangat rendah. Sangat tinggi. Sedangkan di Cina, di negara Cina itu produksi itu sangat rendah, ya toh. Dan banyak orang itu lebih senang importer menjadi importer. Kenapa? Karena produksi rendah bisa jual di Indonesia ini sangat cepat. Nah, itulah produk-produk Indonesia ini harus memiliki daya saing, teman-teman. Kalau teman-teman pengen ini ya teman-teman, bisnis online ataupun bisnis tentang pemasaran, yang paling pertama dicari itu bukan modal, teman-teman. Bukan modal, tapi pasar. Nanti ya teman-teman, produk ini menyesuaikan pasar gitu teman-teman. Gitu. Wah, ternyata sangat menarik ya ulasan dari Mas Grandi. Terlebih itu dari pengalaman pribadi ya Mas ya, yang banyak banget bisnisnya yang kita Masya Allah harus mencontoh dari dan banyak belajar dari Mas Grandi tentunya. Nah, Ya. ngomong-ngomong nih, nah dari masih dalam segmen teknologi, bagaimana nih Mas Aris? Nah, cara atau kiat-kiat khusus untuk menciptakan potensi ekonomi mandiri dalam masyarakat. Jadi bagaimana kita itu menciptakan sebuah apa ya namanya? Sebuah pencapaian yang mana itu bisa mempotensikan ekonomi mandiri dalam masyarakat. Kemudian tentunya itu dari segi media sosial. Monggo Mas Aris, bagaimana? Kedengaran suara saya, teman-teman? Iya. Jadi tentang media Instruksi sosial. Mas Aris, Gimana? boleh on cam? Oh, enggak on cam tuh. On cam. Di sini belum on cam. Nah, baik. Terima kasih. Bentar, boy. Di-skip dulu dong, skip dulu. Bisa skip dulu, Bill. Kok ini nggak bisa keluar sih? Nah, masih pembahasan yang tadi ya teman-teman. Itu dari pembahasan Mas Gendri tadi sangat-sangat menarik ya. Kita tidak menyangka seorang mahasiswa bisa memberikan waktunya untuk berusaha usaha molen tadi ya Mas ya. Yang tadi sangat luar biasa omsetnya. Apalagi sebelum mendapatkan 1,4 ya, Masya Allah sekali. Itu kalau benar-benar tidak berjuang, tidak benar-benar ada itikat dan niat, mungkin juga sedikit terganggu ataupun mungkin ya namanya anak muda begitu. Iya. Bisa jadi pelajaran juga ya buat kita-kita yang masih newbie dalam bisnis online gitu. Kita bisa harusnya lebih, ternyata di luar sana banyak teman-teman yang memang sangat-sangat gencar bisa mencari pundi-pundi rupiah yang kita tidak menyangka seperti itu. Untuk Mas Aris sudah siap? Atau bagaimana? Segera ditunggu oleh teman-teman. Mungkin ada kerusakan atau miskomunikasi dengan Mas Aris. Halo Mas Aris, bisa didengar Mas Aris? Iya, sudah on kamera? Tapi nggak bisa keluar sambil on. Iya, sudah on kamera, sudah terdengar oleh kami semuanya. Iya. Sudah kedengaran. Iya, on kameranya kurang on kameranya Mas. Tolong dihidupkan dulu. Iya. Belum ya. Nggak ada materi ya. Biar teman-teman semua melihat yang mana sih Mas Aris, narasumber kita.
hari ini. Bisa Ntar yang ini yang ini di-cut aja, yang ini di-cut. Bentar. Nah, benar ya Mbak Yuni ya, menilik dari tadi para narasumber kita yang hebat-hebat, dari Mbak Salsa, Mbak Wirda, yang jawabannya sangat ekonom sekali ya. Tidak menyangka kita dapat narasumber-narasumber yang sangat hebat dan kompeten pada siang hari ini. Luar biasa pokoknya Mbak Iya. Nabila, ini tamu-tamu Iya. kita mah tamu-tamu mantap. Iya. Ini Halo Mas sepertinya Aris. Mas Aris sepertinya ada gangguan teknis untuk melaksanakan talk show online pada siang hari ini. Menarik sekali loh teman-teman, pada siang hari ini kita talk show tentang kemandirian ekonomi masyarakat. Kita juga ambil dari beberapa contoh teman-teman kita yang ternyata dia adalah pebisnis. Kita juga tidak menyangka. Mungkin teman-teman yang lainnya juga diam-diam ada bisnis tapi juga ya ternyata Masya Allah. Apalagi ini pandemi ya Mbak Yuni ya. Bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah gitu ya Mbak Yuni ya. Iya, bener banget. Mm-mm. Keadaan ekonomi sekarang itu kan Iya. pandemi itu aduh menurutnya jauh banget Mbak Bila. Nggak bisa kita bisa menggerakkan dengan media sosial yang ada. Tadi ya ini apa aja Mbak Yuni tadi? Media sosialnya ada Facebook ya, terus Google gitu ya. Instagram, apalagi sekarang tuh ada aplikasi baru, TikTok juga. Oh, Masya Allah banget itu TikTok. Sekarang rakyat Indonesia mulai gencar-gencarnya berbisnis online. Iya, mungkin nih sembari nunggu Mas Aris mempersiapkan ya, mungkin teknisnya belum bagus. Mbak Wirda sendiri nih, ada nggak sih bisnis-bisnis kecilan gitu yang bisa menghasilkan gitu? Barangkali Iya. kita tidak mencontoh gitu kan ya Mbak Bila ya? Iya, tips dan triknya Mbak Wirda, narasumber kita yang tadi, Masya Allah, ekonom sekali penjelasannya. Iya, jadi dari awal pandemi kemarin ya, alhamdulillah saya joinan bisnis dengan kakak saya. Itu ya bisnis kecil, cuman menjadi seperti reseller jilbab, gamis seperti itu, dan kaos kaki busana muslimah lah dibilangnya. Nah itu sangat mengisi waktu kosong kita sih. Jadi kita nggak cuma di rumah aja, kuliah online. Jadi kalau kita ada waktu kosong, sedikit-sedikit belajar tentang bisnis itu sangat bermanfaat bagi pengetahuan ekonomi kita. Kita jadi tahu gimana sih keuntungannya, cara menghitungnya, dan kita tahu susahnya cari uang gitu. Walaupun cuma online, megang gadget, tapi kalau kita harus melayani dengan cepat dan kita packing, mau ngirim barang, itu juga membutuhkan tenaga ternyata kayak. Daripada gabut ya Mbak ya. Iya, daripada kita banyak waktu kosong, tidak bermanfaat, jadi pandemi gitu ya Mbak ya. Iya. Ini Tadi bagaimana yang disampaikan sama Mbak Salsa dan Mas Grendi ya, semuanya berhubungan dengan pasar ya. Saya tuh jadi tahu bahwa luar negeri, kadang produk luar negeri itu ini ya lebih banyak masuk ke kita gitu. Sampai kadang-kadang kita jarang menggunakan produk dalam negeri itu sendiri. Gitu. Kita jadi tahu ilmu-ilmu yang sebelumnya kita belum amati gitu. Halo. Iya Mas Aris. Bisa mendengar kami semua? Bisa. Alhamdulillah. Gimana, sudah siap untuk memaparkan tadi pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Nabila? Jadi gimana Mbak Nabila pertanyaannya? Nah,
Jadi ini masih di segmen teknologi ya, Mas Aris. Nah, untuk Mas Aris nih, bagaimana cara atau strategi-strategi untuk menciptakan potensi ekonomi mandiri dalam suatu masyarakat? Nah, tentunya segmen teknologi ini adalah dari segi media sosial. Itu bagaimana menurut Mas Aris? Sebelum itu perlu diketahui bahwa wilayah pedesaan memang memiliki peranan yang sangat vital dan strategis gitu untuk dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat umumnya. Oleh karena itu perangkat daerah, perangkat desa dari mungkin dari kepala desa dan jajarannya itu harus menunjang pembangunan di pedesaan lebih diperhatikan dari urusan pembangunan, dari urusan mungkin perdagangan dan perekonomian lain sebagainya. Desa sendiri merupakan sebuah wilayah dan satuan kelola pemerintah yang terkecil yang memegang peran penting dalam pengembangan kemandirian ekonomi masyarakat. Tapi masih belum dioptimalkan peran dan fungsinya. Itu yang sering kita lihat di desa. Secara garis besar, desa itu mungkin terlihat besar dan maju. Tapi pada dasarnya itu belum ada belum memiliki kemandirian ekonomi jadi masih belum dioptimalkan peran dan fungsi-fungsinya. Data saya pernah membaca di sebuah artikel yaitu sekitar 83-an lebih lah, 83 ribuan wilayah administrasi daerah setingkat desa. Hampir 90%-nya itu berada di wilayah pedesaan dengan konsentrasi 60% dari total jumlah penduduk miskin. Artinya kemiskinan masih menjadi masalah bagi kita, umumnya warga Indonesia. Dari pembahasan pertama yang disampaikan oleh tadi Mbak Wirda, Mbak Salsa, dan Mbak Grendi, tidak jauh antara naik turunnya pasang surutnya kemiskinan itu sendiri. Data ini termasuk dari daerah terpencil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ya, walaupun untuk Jawa konsentrasi penduduk miskin memang terkonsentrasi di daerah perkotaan. Jadi walaupun sekelas Jakarta gitu kan terlihat kemewahan ataupun kemewahan ataupun terlihat seperti kota metropolitan, angka kemiskinan tertinggi di sana dan rata-rata itu juga orang-orang perantau dari sana gitu. Dengan ini beberapa kementerian perlu peduli atas lokus mereka sebagai fokus program pembangunannya, antara lain dari Kementerian Desa, lingkungan dan perdagangan, perekonomian, kehutanan, pertanian dan sebagainya. Sedikit perlu perhatian dengan ini. Oleh karena itu, untuk media ataupun media sosial atau modal sosial di desa dalam mendukung pengembangan ekonomi mandiri, itu kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal. Jadi sebenarnya desa itu memiliki potensi yang sangat kuat dalam ekonomi bisnis lokal sebagai syarat sebelum pengembangan ekonomi mandiri di wilayah pedesaan. Ketangguhan sistem ekonomi di pedesaan itu sudah teruji sejak zaman krisis ekonomi. Jadi dulu pas zaman Krismon itu tahun berapa itu 98 ya kalau nggak salah. Iya tahun 97 98 itu zaman gue belum lahir. Itu Indonesia udah diuji dengan Krismon. Dan pada saat krisis ini ekonomi desa relatif mandiri dan bebas dari dinamika faktor yang dari luar. Artinya mereka bisa mandiri tanpa harus adanya transaksi tunai. Sistem ekonomi subsisten mendukung pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan didukung oleh sumber daya alam yang tersedia di sekitarnya. Misalnya di daerahku sendiri mungkin pesisir gitu kan ya. Jadi sumber daya alam di sini itu mayoritas orang-orang itu dia itu pelaut, mungkin nelayan.
dan juga ada yang petani. Selebihnya mungkin ada yang pedagang kaki lima dan mungkin para budidaya ikan, budidaya ternak lele, ternak ikan tawar lain sebagainya. Jadi media atau modal untuk antar kerjasama antar desa dan masyarakat itu perlu mendapat perhatian khusus dalam apa namanya dalam menunjang ekonomi masyarakat yang mandiri agar masyarakat timbang urusan kesejahteraan dalam bermasyarakat. Kemudian ketangguhan ini sudah seharusnya kita menjadi modal sosial utama ya yang mendorong model-model kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat dan memastikan kelembagaan pemerintah yang tangguh di tingkat tapak. Namun harus diakui di masa pandemi ini tantangan dari globalisasi itu keterikatan Indonesia melalui masyarakat ekonomi dan lain sebagainya itu cukup berat. Terlebih selama pandemi kita jadi lebih susah terus untuk relasi ekonomi masyarakat dari pedagang kaki lima, dari pelaut dan dari petani dan lain sebagainya. Jadi tadi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang sejahtera, saya kira kita yang perlu media yang kita perlukan yaitu adalah salah satunya apa? Dari jajaran pemerintah desa, dari jajaran menteri lingkungan atau menteri perdagangan, perhutanan dan sebagainya perlu menitik beratkan perhatian pada desa-desa yang sekiranya kurang dijangkau untuk apa? Untuk mengedukasi ataupun menggiring mereka, membawa mereka pada apa? Pada kemandirian sosial dalam memberdayakan ekonomi baik individual ataupun secara kelompok. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang saya alami saat ini, yang saya korelasikan dengan lingkungan saya saat ini ya seperti itu. Walaupun secara umum terlihat perekonomian di sana terlihat dari orang-orangnya wah atau mewah-mewah. Sepertinya desa itu sudah, saya kira bukan dilihat dari maju atau tidaknya desa itu karena faktor orang-orang yang mewah ataupun dia tercukup dalam sandang pangan, tapi dari mana dia bisa mandiri dari yang kecil sampai yang besar. Tidak selalu orang-orang yang tinggi yang mempunyai modal tinggi saja yang bisa yang bisa mandiri, tapi dari orang-orang kecil saja yang tidak memiliki modal atau hanya modal jasa dan sebagainya dia bisa bisa memberdayakan ekonomi secara finansialnya sendiri dahulu gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi banyak kurangnya sih sepertinya. Baik, Mas Aris. Nah, oke teman-teman semua. Dari apa yang sudah disampaikan oleh tamu-tamu kita ini, dari tentang perekonomian di Indonesia, kemudian dari yang tentang siapa yang berdaulat antara rakyat ataukah pasarkah, sehingga kita menemukan jawaban bahwa yang berdaulat di sini itu adalah ternyata pasar. Kemudian udah membahas tentang strategi pemberdayaan ekonomi rakyat mandiri juga. Nah, dan yang terakhir ada juga tentang media sosial dalam kemenangan perekonomian rakyat mandiri. Nah, sebelum berakhirnya talk show ini nih, saya mau bertanya kepada semua tamu-tamu kita ini, tamu-tamu yang hebat sekali ini, saya ingin bertanya, kira-kira tuh
ada nggak sih kiat-kiat atau tips-tips untuk menjadi desa yang mandiri? Mungkin boleh pertama dari Mbak Salsabila. Bagaimana Mbak Salsa? Kira-kira ada nggak sih tips-tips atau kiat-kiat gitu menurut pandangan Mbak Salsa sendiri? Gimana sih caranya agar desa itu tuh bisa menjadi desa yang mandiri? Karena pada dasarnya itu setiap desa itu pasti ingin menjadi desa yang mandiri, mungkin dari segi perekonomian lah atau dari segi yang manapun. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya ya, untuk membangun, ya membangun ya tadi ya, membangun perekonomian yang mandiri di desa itu adalah kita ini harus mampu apa ya, dari ini sih jenenge sumber dayanya. Jadi kita harus menggali potensi sumber daya manusianya dulu. Jadi kita misalnya kayak kita berikan pendidikan, bisnis kayak gitu, terus kita arahkan mindset mereka untuk menjadi pebisnis, pengusaha mungkin nanti lalu disesuaikan dengan sumber daya alam yang ada di desa tersebut, seperti itu menurut saya. Betul. Nah, cukup singkat tapi itu penting ya. Kemudian mungkin bisa dari Mas Grendi nih. Gimana Mas Grendi? Ada kiat-kiat atau tips gitu untuk gimana sih caranya agar desa itu tuh bisa menjadi desa yang mandiri gitu. Yang pertama kan itu pimpinannya itu loh, Pak RT-nya atau Pak Dukuhnya itu harus menggenjot secara peraturan. Yang kedua, mindset masyarakat itu dirubah. Kan semua itu kan tergantung mindset itu, teman-teman. Kalau mindsetnya udah lurus, nanti tidak kerja juga sama didatangkan pelatihan-pelatihan dari luar biar semakin meningkatnya keahlian dari masyarakat itu sendiri, seperti itu. Mungkin ada tips-tips lain dari kedua narasumber kita, dari pembicara kita. Mungkin dari Mbak Wirda sendiri, dari pebisnis, reseller anak kekinian. Mungkin ada tips-tipsnya Mbak untuk membangun desa yang mandiri seperti apa begitu. Dari kalangan milenial nih, mungkin bisa dijabarkan. Ya, kalau dari saya ya, kalau dari pandangan saya tuh sebenarnya kiat-kiat untuk menjadi desa mandiri itu ya sama seperti apa yang dikatakan Mbak Salsa. Dimulai dari sumber daya manusianya terlebih dahulu. Artinya sebuah desa itu harus mempunyai warga yang profesional di dalam desa tersebut. Nah, langkah ini tuh siapa yang harus menjalankan langkah ini terlebih dahulu. Nah, langkah agar kita tuh punya warga yang profesional itu harus dimulai dari perangkat desa tersebut. Makanya kita harus benar-benar hati-hati dalam memilih kepala desa supaya bisa memimpin desa itu dengan baik seperti itu. Nah, yang kedua, desa itu memerlukan teamwork atau kerja tim di tengah masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga, mungkin bisa dengan mendirikan badan usaha milik desa seperti itu atau yang sejenisnya lah. Nah, dan yang keempat, mungkin kita butuh niat dan tekad yang kuat yang dibarengi dengan pemikiran bahwa desa ini tuh tempat untuk mengabdi begitu, mengabdikan diri. Dan yang terakhir, tips yang terakhir dari saya, mungkin ya teman-teman, kalau kita sudah menjalankan usaha dengan sedemikian rupa, kita harus evaluasi gitu. Dengan apa evaluasi itu? Dengan musyawarah agar misalkan ada hambatan-hambatan atau permasalahan di dalam kiat-kiat kita itu untuk menjadikan desa kita mandiri, kita dapat mencari solusi dengan musyawarah tersebut. Gitu mungkin. Nah, untuk tips yang sangat ditunggu-tunggu dari Mas Aris, mungkin bagaimana tips dan trik tadi juga tidak kalah menarik ya untuk dari segi media sosial. Mungkin Mas Aris bisa menjabarkan untuk tips dan trik dari sisi yang lain,
mungkin untuk kemandirian masyarakat, Mas Aku Aris. rasa sebelum dijabarkan intinya sama. Jadi yang sebagaimana yang disampaikan sesimpel Mbak Salsa dan sedikit sedetail Mas Grandi dan lebih detail lagi oleh Mbak ya pengalamanku pribadi dulu untuk kayak bagaimana menggerakkan masyarakat sadar akan ekonomi mandiri di sebuah desa. Jadi jauh 1 tahun sebelum ini ya, mungkin awal tahun 2020 kalau nggak salah, kalau nggak akhir 2019 itu pas tragedi tsunami di Banten itu. Saya bersama teman-teman ikut kerelawan ke sana. Ikut membantu, ikut asesmen, membagikan logistik ke masyarakat, dan pada masa pemulihan setelah beres-beres tuh, masa pemulihan itu kita tugas observasi ke masyarakat. Ternyata dampak tsunami, di luar dampak tsunami ternyata dampak yang merusak pikiran ataupun merusak dari mindset masyarakat juga lebih besar. Salah satunya yaitu apa? Ketika kita sering tuh, misalnya kayak kita sering ngasih logistik, sering ngasih sembako, mereka malah gini, kayak bahasa Jawanya itu loh apa gimana gitu. Jadi dikasih sumbangan terus dia seneng gitu, akhirnya dia nggak mau bangkit, nggak mau bangun dari mata pencahariannya dia yang sehari-hari. Taruhlah mereka rata-rata nelayan gitu kan ya, waktu itu cuma nandalin, mas bantuannya mas, kita nggak ada kerjaan gini. Dari situlah akhirnya kita ada PR besar nih, bagaimana bisa membangun mereka agar biar nggak reorientasi urusan satu sembako, dan mereka mampu cara pikir mereka dan pergerakan mereka untuk untuk kembali ke semangat mereka, bahwa mereka tuh masih punya ada sumber daya alam yang luas yang harus mereka lakukan, dan mereka harus bangkit. Nah, disitulah kita kita coba datangi mereka, membantu memperbaiki mereka sedikit ya, kita membantu sedikit untuk perbaikan kapal-kapal mereka gitu kan ya, hingga akhirnya mereka berangkat melaut lagi. Ya, itu memang tidak mudah, apalagi itu pasca bencana gitu ya, pasca bencana membangkitkan semangat masyarakat setelah keterpurukan gitu loh. Taruhlah Jepang gitu, bukan orang Jepang, soalnya kita bukan orang Jepang kan, orang Indonesia itu gimana lah susahnya tahu gitu kan. Dan itu berjalan dalam 1 bulan, dan alhamdulillah itu nilai yang cukup baik 1 bulan bisa menggerakkan sebuah kecamatan yang rata dengan tanah, tapi mereka bisa mandiri kembali, membangun puing demi puing, dan akhirnya ya itu tadi. Jadi kalau tips dari saya sih, dari pengalaman saya ya, tips untuk membangun ekonomi terus masuk dari kita sendiri dulu lah. Mungkin taruhlah aku bukan pebisnis tapi jualan gitu. Tapi gimana kita sebagai mahasiswa yang milenial, kata Mbak tadi sama Mbak Nabila gitu ya, mahasiswa milenial, kita pintar-pintar memprioritaskan dan membagi waktu. Bukan berarti aku bisa atau pintar memprioritaskan waktu, karena pengalamanku yang ya mungkin itu jadi pelajaran ketika kita menggeluti sebuah bisnis seperti dulu, mungkin jualan alat-alat outdoor, jualan lain sebagainya malah jadi kuliah, pasti ada yang terpinggirkan antara kuliah ataupun bisnis itu sendiri. Sampai suatu ketika malah aku lebih sering ke JNE, ke JNT, ke pos daripada ke kelas gitu. Ya, manajemen waktu dari kita sendiri itu secara pribadi ya, ini secara individual bukan secara kemasyarakatan. Itu penting banget gitu loh. Iya, betul. Tips saya kan, kalau kita bicara terlalu jauh tentang jual beli seperti apa manajemen ini, coba kita manajemen waktu dulu. Kira kalau kita memutuskan untuk bisa ambil bisnis sambil kuliah itu, bagaimana kita bisa manage waktu sendiri. Ya kurang lebih seperti itulah, itu pengalaman pribadi itu realistis seperti yang disampaikan oleh Mbak Salsa, Mbak Wirda, dan Mas Rindi. Ya sedikit coba korelasikan dengan pengalaman itu sendiri gitu. Wah, Itu mungkin. tips dan trik yang sangat menarik ya, dan sangat berbobot sekali dari para
pembicara kita hari ini. Nah, dari ya teman-teman dari pembahasan yang tadi kita telah ulas, semoga dengan adanya talk show tadi ini bisa menambah pengertian, menambah wawasan, bahkan menggugah semangat kita sebagai pemuda Indonesia, semoga sebagai pemuda Indonesia yang milenial agar untuk terus memajukan perekonomian di negara kita tercinta ini. Baik. Ya, betul sekali Mbak Nabila. Semoga dengan adanya talk show ini tuh bisa menggugah semangat para pemuda Indonesia, khususnya anak-anak muda, anak-anak milenial sekarang ini. Gimana caranya agar perekonomian Indonesia itu terus meningkat, maju, dan sejahtera. Seperti itu. Tidak terasa ya teman-teman, waktunya sudah selesai. Dan sebelumnya saya juga berterima kasih kepada para tamu-tamu kita ini, Mas Bendi, Mbak Salsabila, Mbak Wirda, dan Mas Aris. Terima kasih atas segala semuanya paparannya. Sama Mbak Yuni. Bagi kita Terima kasih semua. Terima semuanya. kasih kembali. Juga yang menonton, dan saya Dilawati dan rekan saya Nabila sebagai host. Ada salah kata dan salah perbuatan yang tidak menyenangkan, kami dan undur diri, kami mohon maaf yang sebesar-besar. Selamat siang dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.